Tak bisa dipungkiri, hasil imbang atas Bahrain benar-benar masih menyisakan rasa dongkol mendalam buat seluruh elemen timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun ini adalah hasil imbang rasa kalah, karena emang sejatinya Indonesia sangat layak buat menang. Meskipun di satu sisi ini juga membuktikan kalau tim Garuda juga masih punya sisi lemah kalau soal urusan kill the game, tapi ini bisa dijadikan pelajaran kalau sepak bola Asia sukses bikin dunia geleng-geleng. Ya, kerugian yang jelas dialami Indonesia ini tak hanya mendapatkan protes keras dari seluruh pemain dan juga official timnas Indonesia. Pengamat sepak bola internasional juga turut menyoroti kepemimpinan wasit di laga kemarin. Pengamat sepak bola bernama Sahil, Rahi, dan Roy dari kanal YouTube internasional Soccer Break mengatakan juga penampilan luar biasa dari Indonesia di laga menghadapi Bahrain yang hampir mencuri 3 poin sejatinya sangat pantas untuk skuad Garuda mendapat kemenangan. Meski sebelumnya masyarakat Indonesia mungkin akan senang jika timnya mencuri 1 poin saja dari Bahrain, tapi setelah melihat pertandingan, menurut Sahil, tim Merah Putih benar-benar dirampok di laga tersebut. Kami telah mengatakan sebelum pertandingan kalau Indonesia akan senang dengan hasil imbang di Bahrain 100%. Saya pikir semua penggemar Indonesia akan sangat senang. Tapi melihat apa yang terjadi, mereka dirampok. Mereka dirampok. Mari kita bicarakan itu. Selain itu, mereka juga menyoroti soal injury time tak masuk akal yang diberikan wasit. Mereka bahkan menyebut bahwa mungkin saja si wasit botak itu disleksia dan melihat angka 6 dikira angka 9. Hadeh. Pandit internasional aja heran kok bisa wasit sekelas pilihan AFC disleksia ya? Nggak cuma para pandit sepak bola, media internasional asal Singapura Channel News Asia atau CNA juga ikut menyoroti kiprah timnas Indonesia yang dicurangi di laga melawan Bahrain kemarin. CNA menyebut bahwa kemenangan timnas Indonesia telah dirampok. Iya, hampir seluruh penjuru dunia tak buta. Mereka menyuarakan suaranya menyebut bahwa timnas Indonesia telah dirampok habis di laga penuh kejanggalan di Bahrain. Kalau lagi ya, nggak ada drama-drama dari Bahrain dan juga nggak ada wasit bobrok di laga kemarin. Peluang tim Garuda untuk membawa 3 poin dari kandang Bahrain bisa dibilang cukup besar. Apalagi seperti yang kita tahu dalam 2 laga sebelumnya, pasukan Sintayong tampil cukup gemilang ketika menahan imbang negara favorit macam Arab Saudi dan Australia. Terus di laga lawan Bahrain, timnas kita juga nggak main ecek-ecek kok. Permainan luar biasa ditunjukkan oleh seluruh punggawa Garuda yang turun langsung di lapangan. Hal ini bahkan juga diakui oleh banyak pihak termasuk pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang mengaku optimis tim Merah Putih bisa melaju lolos ke Piala Dunia bersama tim asuhannya. Selain Hajime Moriyasu yang berasal dari Jepang, kontestan Piala Dunia lain seperti Belanda, Korea Selatan hingga Meksiko yang ikut menonton laga timnas versus Bahrain juga tak habis pikir dengan apa yang terjadi di ajang sekelas dunia ini. Fans Jepang memprotes keras keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia dengan mencontohkan bahwa tim Samurai Biru pernah berada di situasi serupa. Dari sisi penggemar Korea Selatan, mereka menilai jika skuad Garuda seharusnya bisa meroket ke posisi runner-up apabila skuad STY mendapatkan perlakuan adil dari wasit. Lebih menariknya, supporter Meksiko sampai melontarkan kalimat sarkastik dengan mengatakan juga wasit masih tidak akan mengakhiri laga apabila Bahrain belum juga menyamakan kedudukan. Ya, bisa kita lihat, tim Garuda memang sangat pantas untuk memenangkan laga versus Bahrain dan seharusnya bisa menempati posisi runner-up klasemen. Media internasional ESPN Amerika Serikat bahkan menyebutkan bahwa tim asuhan Sintayong sangat-sangat layak untuk mendapatkan kemenangan bersejarah di laga kemarin. Bagi mereka, dengan adanya kecurangan ini, Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa tim ini sangat sulit untuk dikalahkan walaupun statusnya sebagai tim yang tak diunggulkan. Mereka juga memprediksi bahwa di laga selanjutnya melawan Cina, ada kemungkinan skuad Garuda bisa meraih kemenangan untuk pertama kalinya di babak kualifikasi ini. Seluruh argumen dari seluruh penjuru dunia tadi pastinya udah cukup membuktikan kalau Indonesia memang bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Makanya dikasih wasit bobrok karena Bahrain gak bisa ngimbangi kita.
Sebagai informasi, di laga Timnas versus Bahrain kemarin, pertandingan itu disiarkan di 49 negara yang mana jelas mereka yang menonton tahu dengan apa yang telah terjadi. Tapi di balik makian, hujatan dan rasa nggak terima dari berbagai penjuru ini, malah ada pandit tanah air nggak jelas yang justru membela keputusan wasit. Anton Sanjoyo atau Bung Joy, pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, memberikan komentarnya tentang tambahan waktu yang kontroversial di laga Timnas kemarin. Ya, boleh saja berperasaan begitu ya, karena memang sangat menyakitkan disamakan kedudukannya setelah lewat dari added time yang dianjurkan itu, ya. Jadi dianjurkan oleh fourth official 6 menit. Tapi wasit memutuskan sampai dengan 10 menit ya, sih dalam koridor aturan. Jadi si wasit utama ini boleh menambahkan sesuai dengan feelingnya. Terkait dengan hal teknis, dia boleh menambahkan, yang tidak boleh itu mengurangi. Waduh Bung Joy, sesuai feeling? Sesuai feeling apa seusai Bahrain cetak gol? Uang itu sudah jelas, di menit tambahan ke-7 hingga 8, bola ada di tengah, nggak ada posisi menyerang sama sekali, tapi wasit kekeh, pengennya Bahrain cetak gol dulu, baru diakhirin. Bung Joy ini apa anaknya si botak kali ya? Kok bisa negaranya dirampok habis sampai hampir adu tinju loh itu pemain kita? Bang Joy ini kok malah membela wasit bobrok? Udah deh. Terlepas dari apapun, ayo sekarang kita fokus sama laga berikutnya melawan Cina. Mengingat pasukan Panda yang tengah dalam kondisi drop usai takluk dari Australia di matchday ketiga lalu, tim Merah Putih harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk membawa pulang 3 poin perdananya. Meski nggak mudah, tapi kalau kita bisa bawa poin penuh dari Qingdao, ini bisa jadi hadiah buat para pemain yang sempat ngamuk di laga melawan Bahrain. Ya, keributan-keributan yang terjadi kemarin memang berpotensi menimbulkan sanksi untuk timnas Indonesia dari FIFA maupun AFC. Seperti yang kita tahu di momen kemarin, Saint Patinama sangat emosional yang mana ia terlihat ngamuk di lapangan sampai harus bersitegang dengan petugas keamanan yang ada di sana. Hal ini bisa dicatat oleh AFC untuk ditindak lanjut sebab hal itu pernah terjadi dalam final SEA Games 2023 saat beberapa pemain timnas Indonesia terlibat adu jotos dengan pemain Thailand. Kala itu beberapa nama pemain bahkan sampai mendapatkan sanksi berupa denda hingga larangan untuk bermain di beberapa laga setelahnya. Tapi harapannya semoga pihak tertinggi seperti AFC atau FIFA bisa memahami apa yang dialami oleh Indonesia hingga berperilaku seperti itu. Meski tak bisa dibenarkan, tapi kecurangan dalam sebuah laga juga bukan hal yang patut untuk dibela.